Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jabania dari SMP Negeri 36 Buton. Saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Buton. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Silakan menyaksikan. Yang saya hormati Pak Taufik sebagai guru senior sekaligus yang mewakili Kepala SMP Negeri 36 Buton. Yang saya hormati rekan-rekan dewan guru dan tata usaha SMP Negeri 36 Buton. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, terutama nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali menunaikan tugas kita sebagai seorang pendidik, hadir di sekolah menjalankan tugas dan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan, terkirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau yang disokong penuh oleh keluarga, para sahabat, para tabi'in dalam memperjuangkan agama Islam, sehingga alhamdulillah agama yang kita cinta ini, agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala sampai di hati kita masing-masing. Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 36 Buton yang saya hormati, di sini kami selain ini menjadi tugas kami dalam pendidikan guru penggerak, bagaimana melakukan pengimbasan atau diseminasi apa yang sudah kami dapatkan di modul 1.4 tentang budaya positif penerapan budaya positif di sekolah. Sekaligus ini sebagai salah satu dari kegiatan kombel kita, komunitas belajar di SMP Negeri 36 Buton. Nanti insya Allah, karena SK-nya sudah ada juga, ini bisa menjadi proyek pertama kita. Di kegiatan ini kalau kita diizinkan, kita bisa keluarkan sertifikat insya Allah untuk salah satu pemenuhan dari kebutuhan kita di PNM. Itu yang pertama. Yang kedua, pada kesempatan kali ini saya dan Ibu Niar akan mempresentasikan apa yang sudah kami dapatkan. Jadi materi budaya positif ini kami bagi menjadi 2 bagian. Pertama akan disampaikan Ibu Niar, dan kedua nanti saya akan lanjutkan. Oke, mungkin itu untuk pengantar. Untuk tidak membuang-buang waktu, langsung saya berikan kepada materi pertama Ibu Niar untuk menjelaskan materi kepada Ibu, dipersilakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru atas kesempatannya pada hari ini. Di sini kami akan memaparkan materi yang telah kami pelajari pada modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif itu kan pasti Bapak Ibu Guru sudah pernah dengar kan? Budaya positif. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu. Menurut Bapak Ibu, budaya positif itu seperti apa? Sekarang dari sini. Oke.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan sebelumnya marilah kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dibuka tadi oleh pemateri. Ini semua adalah tugas-tugas kita untuk kita sosialisasikan kurikulum Merdeka Belajar ini dengan materi di P5. Jadi adapun pemaparan tadi itu dari pemateri bahwa budaya positif itu menurut saya adalah budaya yang benar-benar telah melalui penyelidikan penelitian oleh para ahli untuk diikuti oleh masyarakat dan tanpa dipengaruhi oleh budaya-budaya lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menurut Pak Taufik, budaya positif itu dari hasil penelitian, begitu Pak? Ya. Yang lain dari Ibu Guru mungkin? Oh. Oke, Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pendapat saya tentang budaya positif. Menurut saya, budaya positif itu seperti nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang berpusat pada murid untuk di kelas. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Kasih lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya tentang pendapat saya tentang budaya positif. Untuk sepengetahuan saya, pengalaman saya ketahui tentang budaya positif saat ini, bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan yang mana berdampak kepada hal-hal yang baik. Itu saja yang saya tahu. Terima kasih. Baik sekali Bapak Ibu. Oke. Budaya positif, ya seperti pemaparannya Bapak dan Ibu. Memang budaya positif itu sebelum kita melaksanakan ke anak-anak atau memaparkan ke anak-anak, sebaiknya kita sebagai guru memahami dulu apa itu budaya positif, ya kan? Kita sebagai guru kan sebagai contoh, sebagai teladan. Jadi kita harus tahu apa itu budaya positif. Jadi anak-anak itu dia bisa mengikuti apa yang kita ajarkan, apa yang kita terapkan, seperti itu. Jadi seorang guru itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Melalui konsep-konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu semua modul yang kami pelajari, materi yang kami pelajari yang berada di modul 1.4. Oke. Di awal di sini kami membagi dua pemateri. Sesi pertama saya akan memaparkan materi 1 sampai materi 4. Selanjutnya nanti rekan saya Pak Jaba yang akan memaparkan. Oke, kita masuk di perubahan paradigma belajar. Oke, perubahan paradigma belajar. Ini maksudnya pembelajaran dengan paradigma baru, sesuai kurikulum kita ya. Oke, mungkin Bapak Ibu guru pernah mendengar tentang pembelajaran yang menuntun. Ya, pembelajaran yang menuntun. Sekarang kan pembelajaran itu harus menuntun, bukan menuntut. Artinya pembelajaran paradigma baru itu adalah kita sebagai guru itu menuntun siswa, ya kan, menuntun siswa untuk ke hal yang benar. Kita sebagai guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Guru siswa yang bekerja, siswa itu objek. Jadi maksudnya pembelajaran yang kita lakukan sebelumnya itu tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seharusnya pembelajaran yang kita lakukan itu harus sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti itu.
harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu kan mempunyai 6 dimensi. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Itu kita harapkan ada di siswa kita. Itu yang kita harapkan. Seperti itu. Siswa bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang kita harapkan. Siswa itu dia bisa beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, tingkah lakunya positif seperti itu. Tidak membangkang sama gurunya, baik di sekolah maupun di rumah mungkin. Dan yang kebinekaan global itu mungkin berhubungan sama kebudayaan. Yang ketiga mandiri. Siswa itu dituntut harus mandiri. Yang keempat bergotong royong. Bergotong royong yang dimaksud di sini itu bergotong royong bukan bergotong royong dalam hal kerja bakti seperti itu, tidak, tetapi dalam hal pembelajaran. Mereka saling bekerja sama, begitu, saling berdiskusi, saling sharing, saling membantu. Bernalar kritis, selanjutnya bernalar kritis. Maksudnya bernalar kritis di sini siswa itu harus mempunyai pemahaman yang maksudnya begini, mempunyai pemahaman yang bernalar kritis begitu. Maksudnya begini, mereka tidak harus, maksudnya begini, tidak menerima saran atau ucapan seseorang itu hanya diterima seperti itu saja, tidak. Harus mereka identifikasi dulu kebenarannya begitu. Dan terakhir, kreatif. Siswa itu harus kreatif begitu. Siswa itu harus dituntut menjadi siswa yang kreatif seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, ini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini kita sebagai guru seperti itu. Miskonsepsi tentang teori kontrol kita sebagai guru. Ini ilusi. Maksudnya khayalannya kita. Khayalan kita dalam kita mengontrol siswa seperti itu. Ini di sini ilusi guru dapat mengontrol murid. Kita berhayal begitu kan? Kita mengatakan bahwa kita itu sebagai guru itu kita bisa mengontrol murid, ya kan? Contoh mungkin kita menyuruh murid kayak murid terlambat, ya kan? Kita menyuruh begitu. Besok jangan terlambat lagi ya, begitu kan? Iya memang mereka itu mengikuti, tapi belum tentu di saat kita lengah apakah mereka mengikuti? Pasti tidak juga kan? Begitu. Seperti itu. Pasti mereka mereka datang terlambat lagi, ya kan, mengulangi hal yang sama begitu. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Itu belum tentu juga, ya kan, belum tentu juga seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini belum tentu. Contohnya, kita berbicara kepada siswa yang melanggar peraturan, kita membuat seakan-akan mereka itu merasa bersalah begitu. Mereka tidak tidak mengikuti apa yang kita perintahkan. Tapi belum tentu juga. Iya kan, belum tentu juga. Belum tentu itu mungkin memang mereka mengikuti apa yang kita perintahkan, tapi tidak dari dasar dirinya. Tidak dari nilai-nilai intrinsik yang dimiliki siswa begitu. Tidak dari dasar hatinya hanya untuk mengikuti peraturan saja, tetapi tidak dari dasar dari hatinya bahwa saya itu harus tidak melanggar peraturan begitu. Saya itu harus mengikuti apa yang ibu guru perintahkan seperti itu. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Orang dewasa, berarti orang dewasa kita sebagai guru kan? Kita sebagai guru itu tidak harus memaksa, ya kan? Kita sebagai guru tidak harus memaksa kehendak apa yang kita hendaki terhadap siswa, karena mereka juga itu belum tentu, karena dengan pemaksaan itu kayak menghancurkan mentalnya mereka, seperti itu. Kita paksa, begitu. Jadi semua itu hanya ilusi tentang teori kontrol guru. Silakan.
Oke, ini disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajak anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Maksudnya disiplin positif ini di sini kita menumbuhkan nilai-nilai dari diri siswa. Seperti itu, nilai dari diri siswa untuk bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Bukan semata-mata karena mereka itu hanya mengikuti peraturan saja, tidak, tetapi dari dalam dirinya mereka, begitu. Mereka ingin berubah. Kita munculkan nilai-nilai intrinsik yang ada dalam diri siswa, begitu. Untuk menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan nanti ada materi ke depan nanti ada. Silakan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat peserta didik menyadari motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Ini yang dimaksud dengan motivasi internal itu dari dirinya. Seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, kita di sini dari dirinya siswa. Menyadari motivasi dari dirinya siswa. Saya begini, mereka membuat kesalahan itu mereka sadari sendiri bahwa oh ternyata saya ini salah. Saya telah melanggar kesalahan. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan motivasi internal, bukan akibat paksaan ataupun pujian ataupun hukuman. Mereka itu melakukan maksudnya, iya mereka menyadari motivasi yang ada dalam dirinya itu, bukan karena dipuji sama guru, wah kamu hebat, kamu tidak terlambat lagi. Seperti itu. Atau mungkin mereka melanggar, tidak mau kena hukuman, makanya mereka mengikuti peraturan guru. Next Pak. Ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai bersifat universal yang lintas bahasa, suku, agama, dan latar belajar sosial budaya. Nilai-nilai kebajikan ini nanti dia akan berhubungan dengan keyakinan kelas, peraturan atau keyakinan kelas. Contoh nilai kebijakan organisasi institusi. Oke, ini berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan ya. Nilai kebajikan dan keterampilan dalam hidup. Ini profil pelajar Pancasila harus sesuai, semua mereka ini harus sejalan ini. Harus sejalan. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis. Dan nilai-nilai kebajikan ini maksud itu toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, saling menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini maksudnya nilai-nilai kebajikan itu setiap siswa melakukan kesalahan itu pasti dia ingat, oh saya ini apa yang saya langgar, iya kan? Contohnya, tidak datang tepat waktu, itu apa yang dilanggar? Tentang disiplin, ya kan? Atau mengganggu teman, itu apa yang dilanggar? Apa yang dilanggar itu? Saling menghormati atau saling menghargai, seperti itu. Dan keterampilan dalam hidup dapat dipercaya, siswa itu dapat dipercaya untuk kedepannya, seperti itu. Lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan terbaik dari diri, seperti itu. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologi maupun secara psikologi. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan hidupnya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kita manusia itu mempunyai kebutuhan kan? Apa? Contohnya begini, kita sebagai perempuan, apa yang kita butuhkan? Atau kita sebagai laki-laki, apa yang kita butuhkan? Atau mungkin kita sebagai guru, apa yang kita butuhkan? Sekarang saya mau tanya, ibu guru ini yang saya tanya ya, menurut ibu itu apa yang ibu guru butuhkan? Kita mungkin di sekolah, mungkin di keluarga, seperti itu. Kan tentang kebutuhan. Pasti kita sebagai manusia kan mempunyai kebutuhan. Apa yang kita butuhkan? Sebagai perempuan apa yang kita butuhkan terhadap pasangan kita atau terhadap guru, rekan guru gitu. Ya, maksudnya kebutuhan di
di sini yang saya ambil maksudnya kebutuhan dalam rumah tangga. Oke, Ya, Bisa. kebutuhan rumah tangga misalnya kita berkeluarga, yang kita paling butuhkan itu adalah kesetiaan. kesetiaan. Iya, bisa. Itu dari versi Ibu Guru, kalau dari versi Bapak Guru? Mari saya Oke, silakan. penjelasan lagi. Penjelasannya pengantar saja ini untuk kita semua ya. Kalau menurut saya untuk kebutuhan sebenarnya banyak kebutuhan, tapi karena kita berbicara saya kalau kita guru, sebagai kita guru mengenai tugas kita yaitu mengajar. Jadi bagaimana kita didik murid siswa-siswa kita. Nah, supaya pintar dengan apa yang dilakukan dengan profil pelajar Pancasila ini. Terima kasih. Nah itu saja. Semua harus beri keterangan. Oke, iya. Kebutuhan. Kalau berhubungan dengan kebutuhan pasti kita setiap manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima seperti yang disebutkan Ibu Edi, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Oke, bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti ini berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, di sini nanti kita bisa mengidentifikasi tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini ada studi kasus. Ibu Niar, ya ini sebagai contoh saja ya, Bapak Ibu. Ibu Niar, wali kelas 8 sedang bingung menghadapi tingkah laku salah satu peserta didik di kelasnya yang bernama Jamal. Beberapa anak mengeluhkan Jamal seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Niar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira kebutuhan apa yang hendak dipenuhi Jamal? Sini kira-kira ibu apa? Kebutuhan apa? Dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Apa yang dibutuhkan si Jamal itu? Seperti apa? Apa yang dibutuhkan seperti itu? Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini kebutuhan dasarnya. Kalau studi kasusnya seperti ini, kira-kira Jamal itu memerlukan kebutuhan apa? Apa yang mau dipenuhi sama si Jamal? Iya. Dari studi kasusnya saya seperti ini ya. Kasih sayang kah atau apa? Begitu. Kalau kasih sayang apa alasannya? Apa alasannya? Begitu. Oke, silakan. Farahi. Kasih yang penjelasan. Iya, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya mencangkup studi kasus yang telah terpapar di depan ini. Saya melihat bahwa masalah yang dialami oleh Jamal ini adalah masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Alasannya karena mungkin pada saat itu dia dalam kondisi yang lapar, sehingga dengan melihat temannya yang telah dan memiliki bekal itu, dia tertarik untuk bertahan hidup, sehingga dia
apapun yang terjadi di kehidupannya, dia melakukan dan menghalalkan segala cara. Terima kasih. Betul. Iya. Terima kasih. Masing-masing. Coba berikan keterangan masing-masing. Tiap guru siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbuat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya harus diteliti dulu. Mengapa? Karena kalau bertahan hidup banyak studi kasus anak-anak banyak uangnya, punya uang, tetapi dia melakukan hal yang sama karena ada yang namanya kesenangan di sana. Jadi kalau ada penguasaan bahwa saya yang paling kuat, bahwa saya yang paling dominan, atau dia melakukan itu karena kesenangannya, sehingga harus diteliti dulu, ditanya, diidentifikasi dulu seperti apa, mengapa dia melakukan hal itu. Apakah itu dia untuk bertahan hidup karena dia dalam keadaan lapar, atau dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah yang paling kuat di situ, dia dalam penguasaan di sana, atau dia hanya bersenang-senang saja bersama teman-temannya, bahwa sehingga saya juga ingin meminta kepada apa yang namanya, supaya menjelaskan apa itu perbedaan penguasaan dan kesenangan itu, karena menurut saya kesenangan dan penguasaan itu adalah satu hal yang disatukan. Kalau sudah menguasa berarti senang, kalau sudah senang berarti menguasa. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi menurut Pak Jalil diidentifikasi dulu apa yang dibutuhkan seperti itu. Entah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kebebasan, dan terakhir itu kesenangan. Ya, mungkin saya jelaskan sendiri sedikit untuk 5 kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bertahan hidup itu kebutuhan yang menyangkut tentang sandang, pangan, dan papan. Jadi mulai dari makan, minum, segala hal yang dapat mempertahankan hidupnya itu disebut dengan kebutuhan bertahan hidup. Jadi setiap manusia, bukan hanya ini tentang murid, bukan. Ini setiap manusia, baik kita sebagai guru maupun murid, itu memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Pertama itu tentang kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua tentang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap manusia itu pasti membutuhkan kasih sayang, entah dari orang tuanya, entah dari orang tercintanya, entah dari anak ke orang tua atau dari orang tua ke anak, itu membutuhkan kasih sayang dan mereka ingin diterima. Perasaan itu yang disebut dengan kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian penguasaan. Ini kebutuhan tentang bagaimana seseorang memiliki sesuatu. Jadi misalnya saya ingin menjadi guru yang hebat. Jadi semua hal yang ada di kelas ingin saya kuasai, mulai dari proses penerapan metode pembelajaran yang baik mungkin, penggunaan asesmen yang baik mungkin, bagaimana mengidentifikasi karakteristik siswa, itu butuh penguasaan. Jadi itu salah satu kebutuhannya kita. Kemudian kebebasan, sama seperti orang yang ditekan, orang yang ditindas, itu salah satu kebutuhan dasarnya itu bagaimana mereka ingin bebas. Jadi perasaan ketika ditindas, ditekan atau dimarahi, itu di objek yang menjadi sasaran ada kebutuhan yang dilanggar di situ. Ada kebutuhan yang ingin dicapai oleh orang yang ditindas, orang yang disiksa tadi, orang yang ditekan tadi. Kebutuhan itu yaitu kebutuhan tentang kebebasan. Dan yang terakhir tentang kebutuhan kesenangan. Ini bagaimana kita dapat mengeluarkan rasa gembira, rasa intinya yang senang. Jadi melihat sesuatu yang indah membuat perasaan menjadi senang, itu salah satu kebutuhan dasar yang ada di manusia. Mungkin itu untuk pengantar tentang
kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, selanjutnya. Terima kasih Pak Jema. Kita lanjut. Studi kasus ya. Ini studi kasus. Kita baca ulang ya. Ibu Niar, wali kelas 8, sedang bingung menghadapi tingkah laku salah satu peserta didik di kelasnya yang bernama Jamal. Beberapa anak mengeluhkan Jamal seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Niar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira kebutuhan apa yang hendak dipenuhi Jamal? Ini kita studi kasus tentang kebutuhan kebutuhan dasar manusia. Parahin tadi bertahan hidup. Kalau Pak Jali, Pak Jali diidentifikasi dulu. Apakah dia butuh bersenang-senang atau bertahan hidup? Kalau memang dia lapar berarti bertahan hidup. Kalau dia punya uang di kampung tapi hanya bersenang-senang, Oke, kita langsung ya. Ini yang pertama kebutuhan dasar yang dibutuhkan Jamal. Seandainya alasannya setelah diidentifikasi. Iya, setelah diidentifikasi, ini dia kebutuhan yang dibutuhkan oleh Jamal. Yang pertama itu, alasannya. iya. Alasannya itu yang pertama dia ingin bertahan hidup. Kenapa? Karena ia merasa lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipilih oleh Jamal adalah kebutuhan bertahan hidup. Karena dia merasa lapar, tidak dibekali orang tuanya, tidak dikasih bekal sama orang tuanya di rumah. Ini seandainya ketika siswa tersebut, kan ini menjadi studi kasus. Ini yang akan ditangani oleh guru-guru Kita nanti. sebagai kita guru. Nah, ketika ditangani dan Jamal itu mengungkapkan alasan ini, berarti kebutuhan yang hendak dipenuhi si Jamal ini berarti kebutuhan Bertahan hidup. Iya, alasan pertama. Seandainya alasannya seperti ini, kemungkinan. Iya. Alasan yang kedua, karena senang melihat temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan perbuatannya itu ke wali kelas dan wali kelasnya memberitahukan perbuatannya ke orang tuanya, sehingga orang tuanya memperhatikan dia. Jadi, maka kebutuhan yang hendak dipenuhi oleh Jamal adalah kasih sayang dan rasa diterima. Dia ingin diperhatikan. Seperti itu. Dia ingin diperhatikan dari orang tuanya, kemudian teman-temannya seperti itu, wali kelasnya. Dia ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Seperti itu. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga. Alasan Jamal, alasan yang ketiga. Karena dengan ulahnya tersebut sehingga temannya merasa takut padanya dan menuruti keinginannya. Maka Jamal sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kekuasaan, ya kan? Karena sebagai rampas, teman-temannya takut. Jadi dia merasa bahwa dia itu penguasa, dia yang paling kuat dari teman-temannya. Jadi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh si Jamal tadi adalah kebutuhan kekuasaan atau penguasaan, seperti itu. Next Pak. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya. Dan ibunya selalu menyiapkan bekal yang sama. Oleh karena itu, ia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Jamal sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Maksudnya kebebasan itu, dia bosan Jamal. Iya, dia jenuh dengan bekal-bekal itu saja. Contohnya telur ayam. Jadi tiap hari telur ayam saja dikasih bekal. Lihat teman-temannya makanannya enak. Mungkin ada ayamnya, ya kan? Jadi dia ingin coba makanan temannya. Itu alasan yang keempat, kebebasan. Terakhir. Alasan yang kelima, karena ia melakukannya bermotif iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Karena diambil makanannya dan menurut Jamal hal itu terlihat lucu. Maka kebutuhan dasar yang hendak dipenuhi Jamal adalah kebutuhan akan kesenangan. Di sini Jamal ada senang dia. Dia lihat ekspresi temannya marah, ada mungkin yang menangis, ada yang kecewa, seperti itu. Jadi dia senang. Jadi itu yang ingin dipenuhi Jamal, kebutuhan kesenangan, merasa senang. Seperti itu. Bisa?
demikian, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Sekarang saya persilakan ke rekan saya Pak Jabat yang akan memaparkan materi berikutnya. Oke, terima kasih. Tadi sudah banyak hal yang disampaikan Ibu Nia, mulai dari kompetensi inti dari penerapan budaya positif, di mana di situ ada disiplin positifnya, ada kebutuhan dasar manusia. Hal-hal itu adalah bagian dari kompetensi inti untuk menerapkan budaya positif. Satu yang menjadi catatan kita, namanya penerapan untuk sebuah budaya, membudayakan itu bukan terjadi 1 hari 2 hari, bukan segampang membalikan telapak tangan, karena penerapan budaya itu memerlukan proses dan memakan waktu yang cukup lama. Itu adalah model dari pembiasaan. Jadi kalau mulai hari ini kita konsisten menerapkan budaya positif yang sudah disampaikan tadi, bagaimana kita mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia, kemudian kita mampu untuk penerapan budaya disiplin positif. Nah, insya Allah harapannya kita, siswa-siswa kita di 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun ke depan itu menjadi siswa-siswa yang mampu menerapkan disiplin positif. Dan hal ini bukan hanya berlaku untuk siswa. Ini poin utamanya, titik utamanya itu berada di guru. Bagaimana guru bisa memberikan contoh, bagaimana guru bisa menerapkan kompetensi inti yang ada di dalam penerapan budaya positif. Oke. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke motivasi perilaku manusia, saya bisa minta Bapak dan Ibu guru untuk berdiri dulu. Ya. Oke, jangan gitu. Ya. Mungkin yang karena mungkin harus berpasangan ini, Pak Taufik bisa menghadap Pak Rahim, Ibu saling berhadapan. Ibu Edi bisa berhadapan dengan Ibu Tina dulu. Ya, oke. Berhadapan berdiri. Oke, berhadapan, maju sedikit, boleh? Ya. Coba keluarkan senyum manisnya selama 30 detik. Saling bertatapan. Senyuman termanis. Senyum ya, bukan ketawa ya. Ya. Saling memperhatikan, jangan. Ya. Pak Rahim memperhatikan Pak Taufik memperhatikan Pak Rahim, begitupun sebaliknya. Dan keluarkan senyumnya yang paling manis. Oke, bisa? Oke, terima kasih. Ya. Semoga senyuman itu selalu membayang-bayangi. Jadi bisa memberikan semangat buat rekan-rekannya yang lain. Oke, bisa duduk kembali. Oke, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Setiap manusia dalam bertindak itu pasti memiliki alasan tertentu. Begitupun dengan siswa-siswanya kita. Jadi ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, itu kita sebagai guru harus mengidentifikasi dulu motivasi apa penyebabnya sehingga siswa tersebut melakukan sebuah pelanggaran. Oke, terima kasih. Kita langsung saja di materi kita tentang motivasi perilaku manusia. Jadi untuk motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya siswa itu melakukan segala sesuatu itu karena untuk menghindari hukuman atau karena ketidaknyamanan. Jadi misalnya Bapak Ibu ketika memberikan tugas, siswa itu mengerjakan tugas itu karena alasannya jangan sampai dihukum atau karena tidak nyaman setelah
tidak mengerjakan tugas atau diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan buat mereka. Nah, itu salah satu motivasi perilaku manusia. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kita di kelas biasanya mengatakan siapa yang bisa kerjakan soal ini akan saya berikan gula-gula, atau siapa yang bisa menyelesaikan tugas ini saya berikan nilai tambahan nanti ulangan 50. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya tidak dibolehkan. Nah, ini memang dapat memotivasi siswa dalam belajar, akan tetapi motivasi seperti ini secara tidak langsung bisa menghancurkan siswa. Kenapa? Karena suatu saat jika tidak ada lagi penghargaan atau tidak ada lagi imbalan yang diberikan, maka siswa cenderung tidak akan mengerjakan sesuatu. Jadi memberikan imbalan atau penghargaan dibolehkan, tetapi jangan sampai terlalu berlebihan. 1-2 kali oke. Tetapi kalau sampai setiap saat ketika melakukan sesuatu diberikan imbalan, itu jangan. Karena secara tidak langsung jangka panjangnya bisa merusak atau tidak memotivasi siswa. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ini motivasi yang baik. Yang ini harus kita kembangkan di sekolah, bagaimana kita membuat murid-murid kita untuk bisa meyakini nilai-nilai. Jadi ketika mereka melaksanakan sesuatu, mereka percaya bahwa apa yang mereka laksanakan itu sudah sesuai dengan tanggung jawab mereka, sudah sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Misalnya, siswa ketika datang terlambat, mereka datang tepat waktu bukan karena takut untuk dihukum guru, bukan karena untuk mendapatkan imbalan, mendapat pujian dari guru, tetapi mereka datang tepat waktu karena mereka tahu bahwa datang ke sekolah tepat waktu atau disiplin itu merupakan tanggung jawabnya mereka sebagai seorang peserta didik atau seorang murid. Jadi itu adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang timbul dari diri sendiri, diri murid sendiri. Sedangkan hukuman maupun pujian itu motivasi ekstrinsik atau motivasi yang timbul atau muncul karena ada dorongan dari orang lain. Biasanya motivasi yang seperti ini itu tidak bertahan lama dan berefek buruk di kemudian harinya. Oke, next. Oke, kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam membuat hukuman tersebut. Kemudian bersifat satu arah. Biasanya hukuman ini hanya dari guru. Jadi guru menjudge, oh kamu salah, ini hukumanmu. Dan biasanya itu kalau hukuman berbentuk fisik maupun psikis. Biasanya membersihkan kamar mandi mungkin. Itu biasa itu kan hukuman fisik. Psikis biasanya dengan kata-kata. Bisa kata-kata yang kita keluarkan itu menyudutkan siswa secara tidak langsung, walaupun kita tidak menyentuh murid tersebut, tapi itu adalah bentuk dari hukuman verbal namanya. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi ini terencana, biasanya menjadi kesepakatan antara murid dan guru. Jadi ketika peraturannya seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Tetapi dalam penerapan konsekuensi tersebut ada yang namanya ketidaknyamanan dari murid. Misalnya ketika murid tidak mengerjakan tugas, kita sepakati di dalam kelas bahwa siapa tidak mengerjakan tugas akan disuruh menyanyi. Nah, ketika ada siswa yang tidak mengerjakan tugas dan menyanyi, walaupun itu sudah diterapkan, sudah direncanakan, sudah disepakati, tetapi si murid tersebut tetap merasa tidak nyaman. Di situ konsekuensi. Sedangkan yang terakhir ada restitusi, di mana murid itu bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi mencari solusi dari dirinya sendiri. Jadi murid yang menawarkan solusinya, oh kesalahan begini, saya lakukan ini. Saya tidak membersihkan kelas,
tidak melaksanakan piket harian, maka saya akan bersihkan di jam keluar main nanti. Dan motivasi itu bukan dari guru, itu harus dari siswa itu sendiri. Jadi itu disebut dengan restitusi. Jadi itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan yang paling baik kita sebagai guru dapat menerapkan restitusi di sekolah maupun di kelas yang kita mampu masing-masing. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada 5 posisi guru di mana kita berada. Yang pertama itu guru sebagai penghukum, di mana guru selalu melaksanakan atau memberikan hukuman kepada murid di saat murid itu melakukan kesalahan, baik hukuman itu bersifat fisik maupun psikis, baik itu verbal maupun non verbal. Kemudian ada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, di situ seolah-olah kita menegur siswa dengan membuat mereka merasa bersalah ke kita. Jadi seolah-olah kita kecewa dengan apa yang mereka buat, sehingga mereka tertanam di dirinya mereka bahwa saya sudah melakukan kesalahan di guru saya. Jadi itu yang biasa dipraktikkan guru, dan saya sendiri juga masih melakukan model-model seperti itu. Oke, selanjutnya guru sebagai teman, di mana guru memposisikan sebagai teman. Jika ada siswa yang melanggar, biasanya kesalahannya itu dimaafkan langsung, jadi tidak diproses, ya cukup sampai di situ saja. Jadi langsung. Oke, terakhir kemudian guru sebagai pemantau, di mana di sini guru selalu mengawasi, memonitor siswanya terhadap aturan-aturan yang sudah dilaksanakan. Kalau sudah aturannya datang menggunakan atribut lengkap, jika siswa yang datang tidak menggunakan atribut yang lengkap, maka disuruh pulang. Jadi itu posisi guru sebagai seorang pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer, di mana guru sebagai manajer ini memberikan kesempatan kepada murid untuk menyadari kesalahannya yang sudah mereka laksanakan, dan membuat murid tersebut mencari solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Oke. Jadi posisi yang ideal yang kita gunakan yaitu sebagai seorang manajer. Next, oke. Contoh penerapan posisi kontrol di sekolah. Jadi ada contoh di mana kasusnya adalah siswa datang terlambat ke sekolah. Kalau guru sebagai penghukum, maka bahasa yang digunakan itu, sana kamu ambil sampah dahulu sebelum masuk ke kelas. Jadi langsung diterapkan hukumannya. Jadi ketika siswa datang terlambat, oh hukumanmu ini sebelum kau lakukan ini. Kalau guru sebagai pembuat bersalah, bisa dilihat ya sudah berapa kali ibu atau bapak ingatkan kamu agar tidak datang terlambat. Kamu sudah buat ibu atau bapak kecewa. Jadi seolah-olah kita membuat siswa itu merasa bersalah ke diri kita. Itu posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Oke, selanjutnya guru sebagai pemantau. Mungkin kurang lebih bahasa yang digunakan. Kamu sudah melanggar aturan sekolah kita. Kamu tahu apa konsekuensinya? Saya akan mencatat kesalahanmu hari ini. Guru itu langsung memberikan, oh ini aturannya. Konsekuensinya apa? Kau sudah tahu. Tidak ada lagi babi-babi yang lainnya. Tidak ada memberikan tawaran ke murid bagaimana menyelesaikannya. Intinya hukuman itu, aturan ini, hukumannya ini. Jadi seperti itu. Yang terakhir, selanjutnya guru sebagai teman. Biasa bahasa dilakukan itu, kali ini bapak ibu memaafkanmu, tapi lain kali jangan datang terlambat lagi. Ayo dong bantu ibu. Jadi di situ seolah-olah kesalahannya itu dimaafkan.
dimaklumi begitu saja. Dan kita memohon kepada murid untuk membantu kita agar tidak datang terlambat. Itu posisi kita sebagai seorang teman. Next. Oke, yang selanjutnya sebagai manajer. Biasa digunakan adalah, apakah kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan? Ini kita memancing siswa untuk menyadari apa kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Di sini kita memfasilitasi siswa bagaimana untuk siswa itu menemukan sendiri solusi dari kesalahan yang sudah dilakukan. Oke. Posisi kontrol apakah aku? Nah, di sini kita coba bermain sedikit. Kalau di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa yang diterapkan oleh guru tersebut? Apa? Membuat rasa bersalah. Oke, kita cek. Oke, pas. Jadi kalau saya mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, itu posisi yang diambil adalah membuat rasa bersalah. Selanjutnya, ya, kalau saya mengatakan kamu tidak pernah benar melakukan. Saya. Ya, silakan. Penghukum. Oke, posisi penghukum. Coba kita cek. Oke, mantap. Oke, next. Oke, posisi ideal yang harus diambil oleh guru yaitu sebagai seorang manajer. Di mana sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama dengan peserta didik, mempersilahkan murid atau peserta didik untuk bertanggung jawab dan mendukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi ketika kita mengambil posisi manajer, kita harus mampu memfasilitasi murid untuk menemukan apa kesalahannya, apa kesalahan yang sudah dilakukan, dan bagaimana murid tersebut untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari masalah yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terjadi identitas positif pada murid. Jadi ketika seorang guru mengambil posisi manajer, secara tidak langsung kita mengajari murid kita untuk mengontrol dirinya sendiri, menjadi manajer dirinya sendiri. Ketika murid sudah bisa menemukan apa masalahnya, kemudian bagaimana menyelesaikan masalahnya, itu sudah berarti murid tersebut sudah bisa mengontrol dirinya dan bisa menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Oke, sekarang kita tanya lagi. Apa itu keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Oke, satu orang mungkin bisa dipersilakan. Apa itu keyakinan? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oke, Fahim mungkin. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya mengenai keyakinan kelas yang ada di depan kita ya, tentang mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Untuk pendapat saya, antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu jelas berbeda ya. Itu pendapat saya. Tidak tahu teman-teman yang lain bagaimana. Untuk saya saat ini sangat berbeda ya. Kalau peraturan kelas di sini akan membuat peserta didik kita merasa tertekan. Tetapi jika keyakinan kelas itu justru akan berdampak positif untuk peserta didik, di mana di situ mereka akan merasa nyaman, bahkan mereka juga akan termotivasi
Saya kira seperti itu. Terima kasih. Oke, berikan aplaus buat para dulu, luar biasa. Oke, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yang namanya keyakinan biasa kita laksanakan itu karena sudah menjadi penuntun kita. Secara tanpa paksaan kita melaksanakan apa yang sudah kita yakini. Contoh misalnya, ketika kita percaya bahwa Tuhan itu ada, dan kita percaya bahwa Tuhan itu menciptakan kita dan bagaimana kita menyembahnya Dia, tanpa dipaksa kita melakukan sholat atau beribadah. Begitupun dengan keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas itu melibatkan siswa, melibatkan warga kelas ketika menyusunnya. Sedangkan peraturan kelas biasanya hanya turunan. Jadi biasanya dibuat oleh sekolah atau dibuat oleh wali kelas tanpa melibatkan siswa. Siswa dipaksa untuk menuruti peraturan yang sudah ada tanpa mereka tahu apa konsekuensinya, tanpa mereka tahu apa nilai-nilai kebajikan yang ada dalam peraturan tersebut. Tetapi kalau keyakinan kelas itu peraturannya atau keyakinannya itu berasal dari murid. Murid sendiri yang tawarkan kira-kira keyakinannya seperti apa. Dari situ mereka tahu bahwa keyakinan ini nilai kebajikannya ini, keyakinan ini nilai kebajikannya ini. Jadi secara otomatis mereka mempercayai atau meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam keyakinan kelas mereka. Oke, next. Oke, ini salah satu contoh dokumentasi keyakinan kelas yang saya sudah laksanakan di kelas 7. Itu contoh atau bentuk keyakinan kelas itu, ciri-cirinya itu bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dari sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Yang paling penting adalah poin yang terakhir. Bagaimana kita mampu melibatkan seluruh warga kelas agar mereka yang meyakini atau mengimplementasikan keyakinan kelas. Jadi setiap keyakinan yang mereka buat, mereka sudah tahu. Oh, keyakinan ini nilai-nilai positifnya yang ini, nilai-nilai kebijakan universalnya yang ini, sehingga secara otomatis ketika mereka melanggar, mereka sudah melanggar nilai-nilai yang sudah mereka yakini sendiri. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke, selanjutnya segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini tujuannya cuma menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri dari mana? Mandiri dalam menemukan solusi dari masalah-masalahnya. Bertanggung jawab dari mana? Bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Ketika murid kita, siswa kita terbiasa untuk mandiri dan bertanggung jawab dalam hal menyelesaikan masalahnya, ini juga akan berefek ke mereka ketika dalam kehidupan sosialnya. Bagaimana ketika mereka diberikan amanah, diberikan tanggung jawab, mereka bisa mengimplementasikan rasa mandirinya, rasa tanggung jawabnya dalam proses kehidupan sehari-harinya. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 bagian. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian kita mengoordinasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu kita menanyakan keyakinan. Oke, dalam segitiga restitusi untuk menstabilkan identitas itu berdasar pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan semua orang pernah melakukannya. Tujuannya adalah untuk menggeser identitas gagal menuju identitas sukses. Jadi pada bagian menstabilkan identitas
kita bisa memaklumkan apa kesalahan yang sudah dilakukan siswa kita. Jadi kita menganggap, kita menyampaikan bahwa kesalahan yang seperti ini itu biasa dilakukan, bahkan kita itu pernah melakukan hal tersebut. Jadi tujuannya apa? Untuk menggeser posisi dia, rasa bersalah dia dari posisi gagal menuju identitas sukses. Dan beberapa bahasa yang bisa kita gunakan itu seperti berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut, kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi ini beberapa bahasa yang bisa kita gunakan dalam menstabilkan identitas murid kita jika kita menangani masalah-masalah murid. Oke, next. Oke, kemudian setelah kita menstabilkan identitasnya, kita memvalidasi tindakannya yang salah. Dalam memvalidasi tindakan yang salah itu berprinsip pada bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua bergeser dari pemikiran stimulus respon ke arah untuk mengenali kebutuhan peserta didiknya. Jadi di sini di validasi tindakan yang salah, kita menghubungkan atau kita menganalisis apa sih kebutuhan murid ini, kenapa dia melaksanakan kesalahan ini, apa kebutuhan yang hendak dia miliki, mau diambil. Jadi itu harus kita hubungkan di situ. Adapun kata-kata atau bahasa yang bisa kita gunakan dalam memvalidasi tindakan yang salah murid itu, yang pertama bisa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting buat kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap lain yang baru. Kamu dapat mencoba cara lain untuk mendapatkan hal itu tanpa harus memukul. Jadi itu adalah bahasa-bahasa yang bisa kita gunakan dalam memvalidasi tindakan murid yang salah. Oke, next. Oke, pada bagian terakhir atau sisi yang terakhir dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan tentang keyakinan atau pertanyaan yang bermakna tentang keyakinan kelasnya mereka, sehingga kita bisa memicu motivasi intrinsik terhadap nilai atau norma-norma yang mereka yakini. Jadi bahasa yang bisa kita gunakan adalah apa nilai-nilai yang kamu percaya di sekolah ini, kemudian nilai apa yang telah kita sepakati, atau kamu ini ingin menjadi anak yang seperti apa. Jadi itu bahasa atau kata yang bisa kita gunakan dalam menanyakan keyakinan murid kita dalam ketika kita menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus-kasus siswa kita. Next. Oke. Di sini ada beberapa kasus yang sudah kita simulasikan yang menjadi tugas kami dulu. Jadi di sini karena tidak bisa diputarkan videonya, jadi bisa melihat di YouTube saja. Jadi bisa di follow, di subscribe YouTube saya, ditonton, di like, and comment. Nah, di situ bisa melihat bagaimana saya mencoba, ini karena ini baru pemula juga, mencoba menerapkan segitiga restitusi pada dua kasus yang berbeda. Jadi ada di YouTube. Jadi bisa dilihat di situ. Kalau sempat titiplah komentarnya, baik yang positif maupun yang negatif. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin demikian pemaparan kami tentang budaya positif. Sekali lagi kami ucapkan, kami sampaikan bahwa untuk menerapkan sebuah budaya itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah, karena itu butuh kerja keras, butuh sinergitas,
butuh kolaborasi antara guru, orang tua, murid, kepala sekolah dan semua pemangku kepentingan di sekolah, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang ingin kita tanamkan dapat terjadi. Dan untuk membuat sebuah budaya tidak cukup 1 atau 2 hari, kita membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama, sehingga yang kita terapkan akan berakar dan berbuah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin demikian pemaparan kami. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, atau ada yang memberikan masukan, kami persilakan. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur atas pemaparan yang dari awal sampai akhir cukup luar biasa. Ya, hanya yang harapan saya untuk kami semua, jadi anak-anak kita ini kan masih dibilang bahwa mereka ini masihlah dalam proses pembentukan untuk yang kita mengharapkan. Jadi saya ingin saya mengharapkan bahwa supaya kita bisa menjadi manajer yang lebih baik lagi untuk anak-anak kita, supaya apa yang kita tujuankan tadi insya Allah bisa tercapai dengan baik. Terima kasih, itu saja harapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Ibu Jena atas apa yang sudah disampaikan. Menjadi benar bahwa posisi guru adalah ujung tombak dalam penerapan budaya positif, karena kita bukan hanya pelaku, tetapi kita juga penanam. Jadi kita yang menanam budaya itu, dan kita juga kemudian yang merawat. Jadi kita mengambil posisi seperti itu. Jadi posisi manajer adalah posisi yang ideal yang kita ambil sebagai posisi kontrol kita dalam menjalankan aktivitas kita dalam keseharian, apalagi menangani masalah-masalah siswa, menerapkan budaya-budaya positif. Jadi posisi kontrol ini mudah-mudahan harus kita terapkan mulai saat ini. Harapan kita bukan hanya 1 dan 2 orang guru. Saya dan Ibu Niar tidak mampu untuk membuat budaya positif ini melekat kuat, berakar kuat di sekolah ini, kalau tidak ada masukan, dorongan, dan bantuan dari semua guru. Karena kita adalah satu kesatuan, satu komitmen, satu langkah. Jadi apa yang kita cita-citakan harus kita terapkan bersama. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang ideal yang insya Allah kita akan terapkan. Jadi poin penting yang harus kita ingat kembali bahwa ada perubahan paradigma pembelajaran yang biasa kita lihat, kita terapkan itu hanya guru yang berfokus pada guru. Sekarang harus kita berubah dengan paradigma baru, dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian ada disiplin positif, di mana disiplin positif ini adalah budaya-budaya positif yang ada di sekolah, bukan hanya datang terlambat kemudian kita perbaiki, bukan hanya itu, tetapi aktivitas kita di sekolah itu baik dalam lingkungan sekolah maupun di kelas itu harus menunjukkan hal-hal yang positif. Kemudian ada kebijakan-kebijakan universal di mana semua aturan yang ada itu harus kita telah dengan baik. Kita menemukan nilai-nilai positifnya di situ, nilai-nilai kebijakannya di situ. Kemudian ada kebutuhan dasar murid, di mana kebutuhan dasar murid harus kita lihat karena itu adalah bagian dari analisis kita ketika kita menangani murid. Kemudian ada motivasi perilaku murid, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus-kasus yang ada di sekitaran kita sebagai seorang guru. Mungkin demikian
yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah mendukung kami dalam menyelesaikan tugas kolaborasi, tugas diseminasi sebagai bentuk aksi nyata kami dalam penerapan model 1.4. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat diri kami sendiri dan buat sekolah, sehingga sekolah kita bisa menerapkan budaya-budaya positif. Akhir kata, bila ada kata-kata yang salah, kami berdua meminta maaf yang sebesar-besarnya sudah mengganggu waktu dan aktivitas Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah mati lagi. Sudah selesai. Kamar tindih saya rata jangan sampai dia hilang lagi. Iya, itu Pak begini. Banyak apanya Pak? Coba begitu. Salah di mana lagi? Salahnya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini